Awe kena mastu namo sidam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangulon Basuki Langgeng yang suci Romo Pandita Dukun yang telah disucikan Romo Mangku beserta syaratnya. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Kayu Gebek. Yang terhormat Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Pasuruan. Yang kami hormati Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Tutul. Yang kami hormati Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Desa Kayu Gebek. Yang kami hormati Ketua Lembaga Pecalang Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati seluruh jajaran pecalang sewilayah Jawa Timur. Yang kami hormati Banser dan Dimas Desa Kayu Gebek. Kepada para tokoh umat, sesepuh bini sepuh, serta jajaran perangkat desa dan Bapak Ibu Umas Dharma yang kami hormati. Serta saya ucapkan terima kasih kepada tim YouTuber Kertabumi Official yang telah mensupport acara ini. Puja dan bakti senantiasa kita aturkan ke hadapan Ide Sang Hyang Dewasa, karena atas asung kertawarunugrahnya kita dapat berkumpul bersama dalam acara pelantikan pengurus pecalang Provinsi Jawa Timur. Selamat datang kami aturkan kepada seluruh tamu undangan beserta umat sedharma yang telah berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan doa. Acara yang kedua, sambutan Kepala Desa Kayu Gebek. Acara yang ketiga, sambutan Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Pasuruan. Acara yang keempat, sambutan Ketua Lembaga Pecalang Provinsi Jawa Timur. Acara yang kelima, sambutan Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Provinsi Jawa Timur. Acara yang keenam, penyampaian materi dasar tanggapan bencana. Acara yang ketujuh, penutup. Baik Bapak Ibu Umas Dharma yang berbahagia, acara yang pertama yaitu pembukaan doa yang akan dipimpin oleh Romo Pandito Dukun Sukarsi. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Awikinamastu namo sidam anubadrah karatoyantu Wiswa. Om Swastiastu. Om Ulun Basuki Langgeng. Dumateng para panjenenganipun para mangku, panjenenganipun para PHD istayanipun sedaya para kadang agenipun ing kalenggahan puniki gelar adicara nggih punika pelantikan dhateng sedaya pecalang dadosipun pecalang menika kangge bentengi sedaya warga umat Hindu wonten ing bumi Nusantara tetep pecalang menika lestari jaya nugraha saking
karsanipun Gusti. Nggih, panjenenganipun Bapak Ibu sedherek semoga kita menyatukan sabda bayu kita ning kunjuk dumateng ngarsanipun Sang Hyang Widiwasa, mugi-mugi nedahaken dados panyuwunanipun sedaya para pecalang tansah mangkih nugroho saking Gusti Yang Widi mawi sikap Umrapatastaraya namah Umrangpatastaraya namah Prasadastiti Sarira Siwasu Nirmalaya namo namah Suha Sabatai namah Suaya Ananggariam Biyo namah Suha Siwasradaya namah Suha Sri Guru Jagat Biyo namo namah Suha Asmoro Hening anak no Sinarjati atau no Sinarjali Kawulo Pangayan Swastiastu Sang Joko Timuling sejati araning dipo kenyusik kuki sing sukmo arang roko pelingkatur panada ingat mo sejati ning bororo gondo ingsun ngongkon munggam yang pausa Sang Hyang Widi Cibono terta prawito hadiatono pangeran kang kuwasa sejatosipun sedaya para kadang pecalang ing wedal sak menika badhe ngaturaken pelantikan mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng saking nugrahanipun Gusti Yang Widi Siderato tat astu swaha Murabatasтрaya namah Waktara Sudamam Swam Karati Sudamam Swaha Tatastraya namah Atma Tatu Atma Sudamam Swaha Kesama Sampurnaya namah Swaha Sri Basopati Batum Sri Bawantu Purnam Bawantu Sukam Bawantu Saptawardiastu tat astu swaha Luka Samasta Sukino Bawantu Iya namo namah swaha Sanggadadwam sang wadadwam sang wamanam si jenatam Devam bakam yatam sang jenanam purwo upasati Samaniwah akuti sanawnya ardayaniwah susasanti dari kahayu nirwi genam sukawardita nugerakam anubadrah kartoyan Yang Widi yang Maha Kuasa doa kami kurang perbuatan kami tiada sungguh maka dari itu kami memujamu Iswara yang Maha Agung. Semoga mendapatkan kanugrahan, semoga mendapatkan ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan. Yang Widi yang Maha Kuasa, pada siang hari ini kami memuja Iswara yang Maha Agung guna untuk antikan kepada para pecalang di bumi Nusantara ini semoga mendapatkan anugrahan Yang Widi yang Maha Pencipta alam semesta. Bila mana kami doa kurang, mohon maaf yang sebesar-besar. Akhir kata, Santi, Santi, Santi. Wong ulun Basuki Lagep. Demikian tadi pembukaan doa yang telah kita laksanakan bersama. Semoga dengan doa acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Baik Bapak Ibu Mas Dharma, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Kayu Kebe kepada Bapak Haji Alifari Yuda SE. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.
Yang saya hormati Pandita Dukun yang disucikan, Romo Wangko, Ketua PHDI Provinsi Jawa Timur, Ketua PHDI Kecamatan, hadir nggih? Hadir. Ya, terima kasih. Pengurus Satgas PHDI Jawa Timur, Ketua Pecalang se-Jawa Timur, dan juga Ketua Parisade se-Jawa Timur, se-Kayu Kebek, dan juga PHDI Desa Kayu Kebek yang berbahagia. Dan mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu Bapak. Yang pertama, saya sampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Asengkara, kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan pelantikan pengukuhan pengurus Pecalang Provinsi Jawa Timur. Sekali lagi selamat datang di Desa Kayu Kebek, Bapak. Wonten sing dugi wis winginane mari ngono nginep. Wah, ini demi apa? Demi Pecalang. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kami dari desa mengucapkan banyak terima kasih karena apa? Menurut dari kegiatan pada pagi hari ini merupakan bentuk perhatian khusus Bapak di Desa Kayu Kebek ini memang sangat luar biasa kalau menurut saya. Karena apa? Mereka mempunyai jiwa sosial yang besar, kerukunan yang besar. Sekali lagi terima kasih, tepuk tangan. Perlu Bapak-Bapak ketahui di Desa Kayu Kebek ini ada 3 pilar Bapak, 3 pilar keamanan Desa Kayu Kebek yang kami mengatasnamakan menjadi Lasermas. Lasermas itu singkatan Pecalang, Banser, dan Linmas. Dan sempat dari Bakes Bangpol kemarin sudah dikukuhkan juga, bisa diresmikan dan dihadiri oleh semua kalangan dari Bakes Bangpol. Mereka sangat antusias sekali karena apa? Bentuk penghargaan bagi kita di desa itu sangat luar biasa Bapak. Karena mereka memang menyempatkan untuk kepingin bertemu dengan 3 pilar ini Bapak. Dan juga itu memang salah satu juga perhatian kepada dari pemerintah. Karena apa? Di setiap kegiatan dari bulan ke bulan sampai ke tahun demi tahun, 3 pilar ini Lasermas penuh Bapak kegiatannya. Mulai dari kalau misalnya nyepi, hari raya Islam, hari raya Hindu, mereka menjalin kerukunan untuk menjaga keamanan. Inilah yang dinamakan dengan Lasermas. Dan sewu Bapak, lek kula niki lek resmi-resmi mboten saged, Pak. Senengane guyon niki, Pak. Oh ngulung Basuki Langgeng. Selamat pagi. Ya kurang kayak pagi. Selamat pagi. Sing susah lah, luar biasa kayak. Kurang situ. Terima kasih Pak Komang. Salam kebajikan. Hongulun Basuki Langgeng. Kepeadil masa masih anak wong budaya, tapi ya namu budaya perlu. Salam kebajikan itu salamnya Konghucu. Selamat sejahtera itu salam. Sebelum lanjut, tak kenal nu dekek kelambine yang iki asal Jopo. Ini duduk bajunya partai kok. Kelambine kemarin kita akan mengadakan kegiatan bersama Kejaksaan, PHDI, Narkoba, dan Pemda. Jadi jenenge PHDI wis dikangen-kangen Pak Anom. Astungkara atas Waranugraha Yang Widi kita bisa kumpul di sini. Semoga Waranugraha Yang Widi selalu dilimpahkan kepada kita semua. Awek mematu. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Hidup Pecalang. Orang mau Pak Kepala Desa.
laser mas, hidup laser mas. Yang nek madhep pecalang niku kadang-kadang ya guyu. Ning di dalam guyu ku ning jero ati ku ya mesaken. Apa meneh nek pas hari-hari kegiatan sing penuh iku sampai pecalang iku ndak tidur Pak Anu. Giliran apalagi pas menjelang nyepi kasada. Sebelum lanjut perlu saya sampaikan bahwa nama pecalang aja keliru ya. Ning Tengger iku wis umum. Jenenge ana sawen. Ono sawen. Masa ora ono sawen. Didokoki kayu apa paran ngono sing dhuwure dibundeli, diencepen iku kan disaweni. Sawen iku artine dicalang. Iki wis tak calangi. Nah, nek wong dhuwur kayake ora aneh. Wis dicalangi durung iku. Kenal kan ya? Artinya nama pecalang yang saya bentuk Pak Anom, saya memutuskan itu bukan mengambil pecalangnya Pak Komang, tapi ngambil pecalangnya yang asli. Jadi nek anak guntur misalnya ya, anak guntur apa anak paran ngono nek ngarani wong kene ya, kayu kebek iku bahasane paran. Masa wis ora kenal guntur kayu kebek? Lah iku kan diencepi kayu apa paran ngono kan ya. Iku artinya dicalang. Didokoki calang kanggo nyalangi. Artine ning kono ati-ati. Dadi ini ana pecalang ngadeg sing liwat kudu ati-ati. Mohon maaf juga hari ini kegiatan ini Parisada Kabupaten mek bisa nukok kopi tok. Boh cukup para cukup cek cukupna. Dene mangan golek dhewe-dhewe gitu. Ya, itulah wong jenenge disambati Pak Sukis, Pak Ir. Iki kata nanya ngene, wis Pak Ki sumbene tok wae tapi kopine ya gulane tuku dhewe. Kopine ya tuku dhewe, banyune tak siapi ngono. Mudah-mudahan acara ini bisa sukses, Pak Komang. Dengan dana yang pokoknya melaku. Ning intine jajane api-api Pak Komang. Mohon maaf saya kok lali akhirnya ya. Yang saya banggakan dan amat saya sucikan Romo Dukun Pandita. Yang disucikan Romo Mangku. Yang saya hormati Bapak Anom Mediana, Parisada Provinsi, pengurus pecalang provinsi Pak Komang. Yang saya banggakan rekan-rekan Parisada semuanya. Dan yang paling saya apresiasi Bapak Kepala Desa Haji Yuda. Mek sayang Pak Yuda denge. Ya aja ditontomi Pak. Pak Kuani yang ngono ditukokon sing asli kok kon gawe dhewe ngono Pak. Parisada iku Pak sugih Pak. Nek nukokan udeng Pak Kepala Desa sing rega di atas 1 iku mampu kok. Sekali lagi saya mohon maaf iku wis kadung ngobrol mau Pak. Dadi yang terhormat iku rak lali meneh. Ya wis ngono biasa wong akeh ngarit isine mek ning kene mek isine iku sapa jenenge? Kali dana iku. Sing arep dhewe kan
Didi duduk Dedi. Saya kasihan sama Pak Didi. Bengok-bengok ning grup iku. Jaluk tolong kanca ayo pada ngumpul nyari iki dan lain sebagainya. Inilah pecalang yang ada di Kabupaten Pasuruan itu isine mek bakti sosial. Terima kasih. Nanak sing kadek jaluk bayaran. Apa peneh budal kadek jaluk SPPD ku nanak. Ya Pak Anton ya. Mau nggak Odi para berangkat kemana-mana sanggu dewe Pak Ano. Seragam tuku dewe. Parisade kabupaten bisa nih bantu ya mek keplek tok iku ana artine wis. Misale entek 10 juta nyumbang 100.000 lu paran artine. Termasuk acara hari ini ya aku mau sumbangan mek milian gelas. Tapi astengkarah acara pengukuhan pecalang Provinsi Jawa Timur mudah-mudahan sukses. Sukses ora ning pengukuhan tok tapi sukses dalam langkah selanjutnya. Pecalang itu turun memedi Pak Komang di Tosari di Pasuruan. Dia bekerja tanpa ngomong. Bukan ngomong dulu tapi kerja dulu. Jadi orang katok penggade pecalang itu dideleng ning grup yen anak komen, anak parat, tapi kerja luar biasa. Tepuk tangan. Nanak pecalang susah saiki. Terima kasih teman-teman nanane pecalang. Termasuk pecalang saiki dikenal bupati. Bupati sudah kenal pecalang Mbak Anu. Ora mek banser tok. Menteri Agama lu kenal pecalang, tepuk tangan. Loh, pecalang Tengger Pak Ano, bukan pecalang Bali. Jadi jangan diartikan, loh kok kebenaran pada gitu loh, bahasanya ning Bali ya pecalang, ning Tengger juga pecalang. Tapi nama pecalang di Tengger sama sekali tidak mengambil nama pecalang dari Pak Komang. Itu Pak Komang. Ini asli Jawa Tengger. Ning ya kok pas pada. Kemarin saya juga mendengarkan pengajiannya Gus Miftah, dai Muslim kelas nasional. Pak Igi kenal Gus Miftah? Oh rencang. Di dalam wacananya Gus Miftah, kita harus kembali ke lokal jenius. Loh, sing Islam ngejak ke lokal jenius. Sing Islam wong Indonesia aja ke Arab-Araban. Nah wong Jawa sing asli kok ke Japan-Japanan terus jare gitu. Inilah inti dari pecalang, makanya nama pecalang saya ambil dari lokal jenius, bukan import dari luar Pak Nun. Nun sewu sakjane Pak Bu nggih. PADI lupa saya. PADI yang saya hormati, saya banggakan termasuk Prada Kabupaten, luar biasa Prada Kabupaten. Ning ngendi-ngendi anak sampai wani lomba ketipung ning Gresik luar biasa. Harapan saya tahun depan lomba ketipung di Pasuruan Mas Dandi. Dijaga pecalang, dijaga banser, dijaga linmas. Luar biasa. Dengan guyupnya pecalang, banser dan pecalang mengawali bahwa kita sadar bahwa Indonesia bukan miliknya seseorang,
tapi miliknya seluruh warga Indonesia. Makanya pecalang juga eksis di dalam hal ini. Wong Kediri kayaknya ya. Selamat datang Pak, siapa jenenge iku? Yuliono. Pikiran saya tadi itu Yuliono Blitar. Ternyata Yuliono Kandangan nggih. Saya tidak kenal pribadi tapi aktif di media sosial akhirnya jadi kenal. Luar biasa Pak Yuli, kegiatannya juga mercusuar Jawa Timur, mewakili segalanya. Tularkan ke Pasuruan Pak Yuli. Ya iya ta wong Pasuruan ke Pajobek ngarit tok kan. Bapak Ibu yang saya banggakan, selamat melaksanakan pengukuhan. Mudah-mudahan acara ini nanti sukses, tidak ada kendala. Ke depan pecalang semakin dikenal. Pak Komang titip, tolong diluruskan Pak Komang pecalang itu. Seperti yang tadi saya sampaikan, seragam itu tubuh dewe Pak Komang. Syukur nek sing provinsi njaluk buku FIFA oleh motor, luar biasa. Lho nek pecalang butuh motor, gampang carane. Nang Pak Sukis nyilih pickup oleh. Ya itulah, kemarin saya juga ditawari mobil oleh Pak Kespangpol, Juruh mengajukan, Pak Bupati juga ngomong, tapi saya mikir, iya engko nek oleh motor siapa sing nyetir? Engko nek oleh motor didokok ngendi? Dan lain sebagainya perhitungannya. Akhirnya yang rak nyaluk, mumpung dorong tadi, oh ngeng. Lah nek is belih kok ana dongeng sing aneh tolong diredam, aja sampai mencuat, barang sepele dadi rame. Itu pikiran saya, harapan saya. Jangan sampai. Terima kasih, mohon maaf atas kurang lebihnya. Saya akhiri. Om Santi, Santi, Santi. Om Hong Ulun Basuki Langgeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Pasuruan. Saya sampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Lembaga Pecalang Provinsi Jawa Timur kepada Bapak Nyoman Puja. Waktu dan tempat disilakan. Yang kami muliakan dan kami sucikan Romo Pandito, Romo Mangku, yang kami hormati, ini banyak yang saya hormati, jadi saya pelan-pelan sampai saya lihat orangnya. Bapak Ketua PADI Provinsi Jawa Timur, Anom, yang kami hormati Bapak Ketua PADI Kabupaten Pasuruan Pak Irawan, yang kami hormati Bapak Ketua PADI Desa ataupun Dusun, yang kami hormati Bapak Kepala Desa, saya panggil Bapak kayak pantas, Mas Haji, karena wajahnya 11-12 sama saya. Yang saya hormati sesepuh dari Dusun Ledok ya, Dusun Ledok, Desa Kayu Kebek, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, loh lengkap ya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Yang saya hormati, dan sangat saya banggakan, tentunya rekan-rekan pecalang.
dan saya hormati juga ibu-ibu WADI, teman-teman dari Prada yang bisa hadir, dan yang saya banggakan teman-teman Laser Mas ya. Laser Mas dari Linmas dari Banser juga. Terimalah panganjali umat. Om Swastiastu. Om Ikina Mastun Masidam. Om Ulun Basuki Langgeng. Salam Saput Poleng. Nah, ini salamnya pecalang. Kalau di polisi ada salam presisi, kita ada salam Saput Poleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puja Sengkara kehadiran ide Sang Yang Dewasa pada hari ini kita dapat berkumpul dan dihadiri oleh banyak pejabat, baik pejabat tingkat 1, 2, dan 3, dan juga rekan-rekan yang ada di sini perwakilan dari Pecalang. Seperti itu. Jadi tadi PDI Kabupaten sudah, Pak Irawan sudah menyampaikan banyak. Mungkin saya hanya nambah sedikit aja. Uman karen-karen nggak apa-apa. Jadi saya pernah diinformasikan kepada saudara kita juga, bahwasannya kita harus apa ya istilahnya, menginikan lokal jenius. Saya sangat setuju. Jadi apapun itu namanya, baik itu Pecalang, Anggabaya, Jagabaya, ya, yang pasti jangan yang ada di Wonokromo, Joyoboyo, itu terminal, Pak. Jadi artinya, intinya kalau saya ambil benang merahnya itu sama. Apa? Waspada. Waspada. Ya, jadi Pecalang, Anggabaya, Jagabaya itu kalau saya ambil garis merahnya itu sama-sama waspada. Jadi waspadai segala bentuk ancaman baik internal dan eksternal. Yang paling bahaya ini internal, Pak, saudara sendiri. Ya, nggak kelihatan karena dia menyatu dengan kita. Sejenis being, gitu. Bisa berkamuflase. Ini harus kita waspadai. Contoh sudah ada sejarah kelam adalah G13 PKI, saudara kita sendiri. Terus Pecalang ini mungkin populernya ketika salah satu partai politik tahun 98 mungkin seperti itu ya, itu mengadakan kongres. Disitulah Pecalang itu mulai booming, meledak seperti itu. Tadi saya baru paham Pak Irwan menyampaikan bahwasanya Pecalang itu seperti itu, luar biasa. Saya dapat ilmu baru, Pak, terus terang. Saya dapat ilmu baru, nanti saya sampaikan, berarti nggak ada salahnya. Jadi apapun namanya, kita ini adalah suatu perangkat keamanan atau PAM Swakarsa di intern agama kita. Nah, di zamannya Pak Anom sekarang ini kita bisa dilantik ataupun dikukuhkan menjadi lebih besar lagi, yaitu tingkat Jawa Timur. Sangat luar biasa embrio dari rekan-rekan Kabupaten Pasuruan, semangatnya untuk bisa mencetuskan Pecalang di tingkat lebih besar. Tidak luput dari peran Pak Sukisman, Mas Joni, Pak Edel, mungkin yang lain-lainnya. Sangat luar biasa. Dari teman-teman Pecalang di sini, di Kayu Kebe terutama juga seperti itu. Dan tidak lupa juga teman-teman di daerah lainnya yang turut mendukung yang hadir pada hari ini. Kalau saya absen sekarang, ada yang hadir dari Sidoarjo, Gresik, Pasuruan sudah pasti, dari Kediri Mas Yuliono. Kebetulan beliau juga bendara kami, karena saya tahu beliau bukan gemuk secara fisik tapi secara finansial. Jadi mudah-mudahan Pecalang itu gemuk keuangannya, Pak. Jadi dengan Mas Yuliono di bagian bendahara, harapan kami Pecalang ini tadi Pak Irawan nggak tahu nyentil atau memang benar omongannya. Jadi kami ini sendiri-sendiri, baju sendiri, sepatu sendiri, jadi semuanya serba sendiri. Nah, dengan sendiri-sendiri ini
Dengan adanya lembaga ini mudah-mudahan kita nggak sendiri lagi, tapi bisa bersatu dan mendapatkan dana. Tolong bantu kami untuk apapun kegiatan sosial. Kalau tidak ada dana itu muspro, nggak mungkin akan berjalan. Ya, kalau kita suruh punya pasti punya, ini punya terus yuk kebangetan kan gitu kan ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya lembaga pecalang ini, harapan kami ini fungsinya aja koordinatif. Jadi yang berat tugasnya sebenarnya pecalang kabupaten kota. Di sana dia ada apa? Odalan, ya kan, Nitya Karmo, hari-hari suci. Mereka ini mengamankan. Jatim ini paling Dharma Santi, Mahasabha, Lokasabha itu diterjunkan. Jadi yang titik paling berat ini menurut saya adalah rekan-rekan pecalang di kabupaten kota. Jadi tetap jangan patah semangat, ya. Benar Pak Irwan bilang pecalang ini nggak dibayar Pak. Pecalang ini nggak dibayar. Tapi kita ini murni ngaya. Kita ingat perjuangan para pejuang kita dulu, mereka berkorban jiwa raganya. Nggak jiwa aja, ya, materi juga berkorban untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah sekarang ini pecalang ya berkorban dulu. Dan Astungkara baru sekarang oleh Pak Anom pecalang Jatim ini dibentuk. Dulu ya nggak ada Mas, saya sampaikan. Dulu nggak ada pecalang Jatim. Adanya Bali. Bali pun itu terbentuk karena COVID kemarin kalau nggak salah. Itu ada lembaga pecalang Provinsi Bali. Itu baru karena COVID. Mudah-mudahan baru terbentuk ini sudah ada lagi yang request. Pak Komang bisa, mudah-mudahan bisa pecalang nasional. Wah, ini tambah gendeng mana ya? Tepuk tangan semangat dari teman-teman pecalang semuanya, termasuk yang motorik. Saya bilang motoriknya ini Pasuruan luar biasa. Saya udah wanti-wanti Pak Kisman, Mas Joni, sederhana saja, nggak usah mewah-mewah gitu. Tapi Astungkara bisa dijawab, bisa diimplementasikan. Ternyata ya tetap aja mewah gitu menurut saya gitu. Padahal tak bilang, Pak, kono duit loh Pak gitu. Tenang Pak Koman, bisa ngebon nanti di Pegadaian. Jadi intinya kepada teman-teman, saya salut kepada Mas Kepala Desa di sini Kayu Kebek. Ada 3 pilar ini, saya rasa pecalang di daerah bisa disampaikan kepada di daerahnya supaya terbentuk seperti ini juga. Jadi dibilang Pak Irawan betul juga. Yang punya Indonesia enggak hanya agama, satu agama, semua agama. Saya ingat pesan dari Gus Dur, sesuatu yang sama itu jangan dibedakan, sesuatu yang beda jangan disamakan. Itu jadikan satu. Saya kebetulan ini keturunan Obama Pak. Obama itu bukan presiden Amerika mantan, bukan. Obama itu orang Bali Madura. Bapak saya Bali, ibu saya Madura. Jadi saya juga seneng dengar ceramah-ceramah, tapi kiai penceramah yang nasionalis. Nek sing elek-elekno agama tak ilangno. Jadi kita ini harus menjaga pecalang, Linmas, Banser, harus menjaga NKRI. NKRI harga mati. Ya, jadi jangan sampai NKRI harga pas-pasan, jangan. Jadi harga mati kita pertahankan. Jangan sampai kita ini disusupi. Nah, ini makanya saya bilang pesan penting sekali untuk pecalang adalah waspada. Ya, jadi musuh paling berat adalah daripada intern kita sendiri. Makanya kita harus membentengi. Kita bentengi pecalang ini, jangan sampai ada penyusup-penyusup yang lain. Ya, seperti itu. Jadi dengan adanya 3 pilar ini, Nasrmas ini sangat setuju saya. Bisa bergantian berjaga. Nanti kalau pecalang waktu nyepi, Banser, Linmas yang ngamankan kita. Nanti kalau Idul Fitri, Idul Adha, pecalang itu luar biasa kebersamaannya, dan itu harus ditiru di masing-masing daerah kota. Dengan adanya kita mengundang tim YouTuber dari Kertabumi ini, harapan kami bisa kita viralkan agenda hari ini, viral yang positif maksudnya. Karena selama ini orang-orang ini senangnya viral yang negatif Pak. Contoh yang kemarin polisi tembak-tembakan. Nah, kalau nggak ditambahi karena ada unsur melecehkan, nah itu mungkin nggak, beritanya mungkin nggak bisa heboh seperti itu, karena ada
ada unsur pelecehan. Nah itu makanya bisa duar gitu akhirnya. Coba polisi tembak-tembakan, wah biasa kok boy. Itu paling angin lalu. Nah kita itu paling seneng memviralkan kegiatan yang negatif dan paling seneng kita itu mendengarkan, menyimak ibu-ibu rasa-rasa. Nah, ini makanya kita harus coba kita balik, kita viralkan yang positif. Dengan begini mudah-mudahan tadi saya lihat pecalang tutur Mas Puli ada mobil. Waktu saya datang malam, Mas, api Mas, pecalang jadi dapat mobil. Pecalang Sidoarjo ya, gitu. Apalagi pecalang lembaga ya, si anyar apa mobilnya Pak Anum Fortuner ini gitu. Terus saya lihat dari Malang Mas Hartoyo, wih, Luxio ya, mobilnya ya sama, profesional. Ini kita harapan kita dan mudah-mudahan didengar juga kepada pejabat-pejabat kita melalui Pak Anom. Sementara ini pecalang, mohon maaf Pak Irawan kan kita hanya di bawah beliau. Jadi SK-nya belum dapat dari Kemenkumham. Jadi nek njaluk duwe hanya sebatas ke Pembimas. Mentok Pak. Ke buku kopi Pak belum bisa Pak. Makanya mudah-mudahan dengan diviralkannya ini teman-teman pecalang yang belum aktif di daerah kota ataupun di nasional supaya bisa melirik di sini, kebetulan di Desa Kayu Kebo ini, mudah-mudahan pecalang ini bisa naik pangkat aja lah, bisa mendapatkan SK Kemenkumham. Dengan begitu dana yang di Bangkes Bangpol itu bisa kita minta seperti itu. Ya mudah-mudahan ini ada pakar pengali dana Mas Yuliono, jadi saya nggak banyak ngomong takutnya salah. Jadi dengan begitu saya bilang tadi, apapun kegiatan kalau tidak ada uang nggak akan berjalan. Yang mau hadir sekarang bisa hadir sini sudah istimewa saya rasa, dari berbagai kota mau hadir gitu Pak. Itu udah luar biasa. Apa mana kon ngetor duit ojo sakno gitu. Cukup PADI Kabupaten Pasuruan saja Pak Irawan yang nalangi gitu Pak. Iya Pak. Terus saya sampaikan Bapak, pecalang ini kami tegak lurus dengan lembaga PADI Provinsi Jawa Timur, dan pecalang lembaga ini juga ada garis komandonya dan juga ada seksi-seksinya. Salah satunya adalah kami punya divisi propos, bukan Pak Sampo ya, bukan. Jadi kami ada divisi propos. Fungsinya apa? Propos ini fungsinya menegakkan penegakan disiplin. Jadi jika ada anggota pecalang yang tidak sesuai peraturan, contoh datang ke tempat resmi kaosan, ya, terus nggak pakai atribut semestinya, itu propos bisa menegur. Pertama memberi arahan, kasih SP 1, 2, 3. Ya, kalau nggak ya sudah, harus ya mohon maaf dikeluarkan karena tidak mematuhi SOP. Jadi pecalang ini nantinya ada SOP-nya, ada ADRT-nya. Jadi nggak sembarangan, kita nggak bisa liar. Karena atribut yang kita pakai sekarang ini, meskipun biaya dewe adalah kebanggaan. Jadi jangan sampai menodai kebanggaan yang kita pakai. Saya pribadi tidak akan merubah yang dipegang Pak Irawan, lokal jenius, yang menggunakan atribut seperti Kediri, monggo, dari Malang, monggo. Tidak akan kita rubah. Yang kita rubah adalah seragam pecalang yang di lembaga Jatim, pengurusnya. Ini seragamnya kurang lebih kayak saya. Ini nanti itu Bapak Yamas Tobim, saya nggak tahu namanya, itu sudah jadi propos ini. Mendadak propos Pak propos bukan propos ya, propos ya di Mangan Raya Pak. Propos. Jadi sudah ada propos, sudah berjalan, berarti sudah tegak lurus. Jadi propos seperti itu. Propos tugasnya dia menegakkan disiplin daripada anggotanya. Termasuk saya ini bisa ditegur sama propos belakang itu, Mas Agung, sing ganteng, ya 11-12 sama saya. Beda umur aja. Jadi seperti itu. Ada kita divisi lain,
banyak divisi termasuk humas dan lain sebagainya. Nah ini fungsinya seperti itu. Yang nggak dipunya APD mungkin Pak Anom divisi protokoler kita ada Pak. Jadi ini ada dari pecalang hadir protokoler ini yang maju duluan seperti itu. Jadi rekan-rekan sekali lagi kita ngaya kepada Yang Widi. Kalau nanti enggak kita, nanti bisa anak kita, mungkin cucu kita yang mendapatkan daripada ayahan kita. Ya, jadi namanya ngayah itu enggak bisa langsung terima. Bisa nanti ke anak kita, cucu kita. Kalau langsung kita terima, astagfirullah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Ngayah, itu pastikan ngayah. Jangan sampai ada pecalang yang minta-minta, saya enggak akan tolerin. Ya, saya akan yang pecalang minta-minta itu saya enggak akan istilahnya segan-segan. Intinya api uke ono. Enggak lah. Jadi pecalang tidak boleh seperti itu. Pecalang minta ngayah, Anda dikasih terima, astagfirullah. Enggak, ya enggak apa-apa. Ya, yang penting jangan meminta. Kita ngayah pecalang. Ya, terutama ngayah untuk keumatan. Baik umat kita sendiri atau di luar kita tetap ngayah itu. Nanti saya yakin yang widiwasa Gusti mboten sare Pak, pasti akan dilipat gandakan apa ayahan Bapak. Nggak bisa materi tenaga, nggak masalah. Oke. Terus saya tegaskan bahasanya pecalang ini mempunyai hari lahir yang istimewa dan diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia, yaitu 17 Agustus 2022 bulan kemarin, yaitu hari lahirnya pecalang. Jadi pecalang ini istimewa, hari lahirnya aja diperingati bangsa Indonesia. Ya, jadi kita harus bangga jadi pecalang. Dan saya ingat omongan dari Pak Anom dan juga dari pembina kami, pecalang adalah orang pilihan, bukan orang kurang kerjaan, apalagi nggak ada kerjaan. Jadi orang pilihan. Pecalang adalah orang pilihan. Kenapa? Ketika odalan atau nitya karma di pura, orang datang setelah pemangku. Pecalang datangnya lebih awal, mungkin lebih awal dari pemangku. Untuk apa? Mengamankan area. Kedua, setelah pemedek pulang, pecalang masih tinggal, belum pulang. Yang lainnya mungkin bisa bersenda gurau dengan keluarganya di rumah nonton TV dan lain sebagainya. Pecalang masih berada di sini. Inilah saya bilang pecalang bukan orang kaleng-kaleng, tapi orang pilihan, sama dengan Mas Limas dan Mas Banser ini. Jadi harapan saya dengan dibentuknya pecalang, lembaga pecalang Jawa Timur, saya nggak mulu-mulu. Langkah awal yang akan kita lakukan adalah pendataan jumlah anggota. Nanti saya minta kepada masing-masing ketua pecalang kabupaten kota untuk minta fotokopi anggotanya. Di situ kita data, benar nggak ini namanya ini adalah anggota pecalang sini. Jadi kita punya data valid. Jadi pecalang ini jangan sampai disebut anggota siluman. Siluman nggak jelas. Data yang kita ambil waktu di Lumajang sekitar 700 sekian mesti ya. 700 sekian itu pecalang kita yang terdaftar dari masing-masing kabupaten yang kita tanyai. Tapi saya perlu bukti otentik berupa KTP. Itu dulu. Jadi kita pertahankan dulu pecalang yang ada, terus kita data. Kedua, di bawah ini masih pecalang ini masih besar lagi gitu loh. Jadi luar biasa pecalang ini. Jadi saya informasikan kepada bapak-bapak pecalang, tetap kita jaga keseragaman, terus kita jaga lingkungan sekitar kita dengan umat beragama lain. Mudah-mudahan apa yang Bapak ayahin, apa yang Bapak keluarkan, mudah-mudahan akan diberikan kemudahan oleh Sang Yang Widiwasa. Seperti itu. Akhir kata saya tutup dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om. Om Ulun Basuki Landung. Salam sahabat Waleng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Itu tadi sambutan yang telah diberikan oleh Ketua Pecalang Jawa Timur. Saya sampaikan terima kasih. Baik Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Parisada Hindu Dharma Provinsi Jawa Timur, Bapak Inyoman
Bapak Insinyur Inyoman Ano Mediana, MPDH. Waktu dan tempat disilahkan. Matur nuwun. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ong ulun Basuki Langgeng. Namo Buddhaya, Salam, Widek Tong Tien, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Gak usah banyak-banyak. Seperti lomba pidato tadi Pak Kades saya sudah. Pak Irawan, Pak Komang. Saya singkat saja 3. Dukun Pandita yang sangat kami sucikan, Romo Mangku, sampel sucikan umat. Yang terhormat Pak Kades, Pak Haji Yuda. Tepuk tangan untuk Pak Kades kita. Matur sembah nuwun Pak Kades sampun tahu niki. Pak Irawan ini partner saya, senior saya duluan jadi ketua Parisada, beliau saya belakangan. Tapi ke provinsi saya nyalip. Salam hormat Pak Ketua Parisada Kabupaten Pasuruan. Mas Komang, anak muda yang bukan main. Komandan dari Pecalang Jatim. Tangan Pak Komang. Saya lihat Pak Puliono mana duduknya. Oh, Parisada Kecamatan Tutur. Pak Kuani, Parisada Desa. Lengkap ya. WHDI, ibu-ibu yang cantik, matur nuwun, hadir. Dari Peradah, juga hadir ya. Kemudian timnya Pak Komang. Yang saya lihat dari Kediri, Pak Yul. Saya ingin tahu yang dari Kediri siapa saja. Tolong angkat tangan. 4 orang ya. Dari Sidoarjo dan Gresik. Oh ya, itu Mas Hendra. Kemudian dari Malang. Malang. Kemudian Probolinggo hadir. Pak Bambang itu ya? Pak Bambang. Pasuruan nggak usah. Pada sisanya Pasuruan. Dan juga tidak ketinggalan dari Linmas dan Banser. Tadi laser emas. Ini bukan main. Akan kami pakai di daerah-daerah lain Pak Kades. Ini bukan main. Laser emas. Pilar manunggal. Kalau kita bilang kalau di kebangsaan kan catur pilar atau 4 pilar. Sekarang konsensus dasar kebangsaan. Ya. Jadi 4 konsensus, 4 janji, 4 kita punya janji yang konsensus yang begitu tingginya. Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ini harus kita jaga. Pecalang harus jaga 4 konsensus dasar kebangsaan. Untuk itu, saya minta, mari, selain tadi ada Mas Komang, salam Saput Poleng. Coba semua. Jadi ini adalah salamnya Saput Poleng, salamnya Pecalang. Tolong semuanya, jiwa korsa kita disaput Poleng. Nanti filosofi Saput Poleng saya sampaikan sedikit. Sekali lagi, salam Saput Poleng. Salam Pancasila. Harus begini Pak, 5 bersatu. Kalau begini, narkoba, tolak narkoba. Nge. Harus begini, ke depan harus bersatu kita. Rukun, guyup. Pancasila harus bersatu. Salam kebangsaan kita. Konsensus dari bangsa kita. Saput Poleng, Mas Komang tadi pakai gini. Pengertian poleng, hitam dan putih. Kenapa poleng? Kenapa hitam dan putih? Pertama, saya sampaikan biar sama kita punya lain, kita punya pemahaman. Tadi Pak Irawan menyampaikan, calang artinya sawen, ditandai. Di sini loh waspada. Kalau bahasa Jawa kuno namanya pace alang. Pace alang. Bukan dari Bali Pak Ir. Dari Jawa kuno juga. Pace alang, membaca ale, membaca alang, membaca hal-hal yang berbahaya. Ini tugas dari pecalang. Di sana ada longsor, tadi Guntur nggak? Ada longsor di sawen, ditaruh ada bendera. Oh di sini bahaya. Siapapun yang lewat harus waspada. Hati-hati yang lewat. Jadi kita harus membaca ale, membaca alang, membaca masalah. Waspada. Ini adalah arti filosofis dari pacalang.
Bali kebetulan duluan saja lahirnya Pak, nama pecalang. Tapi aslinya asalnya dari Jawa kuno juga, bahasa itu. Nyambung. Tadi Pak Irawan menyampaikan calang itu juga memang artinya waspada, ada sawen dia. Maka dari itu, pecalang punya tugas untuk waspada. Waspada, apa yang akan terjadi? Tadi Pak Sukrisman menyampaikan nelpon Pak Yuliono ya. Pak Yul, tolong jangan lewat Nopo Jajar, lewat Pakis saja. Karena apa? Karena akan terjadi macet. Nah, ini salah satu tupoksi dari pecalang. Memberikan informasi bahwa ada masalah. Ada masalah macet. Berarti lewat mana? Lewat Pakis. Saya di Bel Mas Komang juga. Pak Nom, tolong jangan lewat Nopo Jajar. Lewat apa Purwosari tadi ya. Jadi saya lewat muter ke sana Purwosari Pak. Nyampe di sini tanpa ada halangan yang berarti. Ini salah satu tugas pecalang sudah aplikasi. Tepuk tangan untuk pecalang. Sebenarnya praktek sudah jalan. Nih, kalau yang namanya pendidikan itu pertama pasti ada ilmunya, ada knowledge-nya, ada pengetahuannya. Yang kedua ada etika, yang tiga harus terlatih, terampil kita. Filosofinya, ilmunya, pengertian pecalang sudah saya sampaikan tadi, pacak alang. Kemudian pemahaman yang lain apa saja SOP-nya. Tugas pokok dan tupoksi, ya. Tugas pokok dan fungsi dari pecalang, tolong dibuatkan ADART-nya Mas Komang. Dibuatkan, karena ini hal yang baru. Jawa Timur kita baru membentuk pecalang di tingkat provinsi. Dibuatkan tupoksinya. Tapi saya yakin bapak-bapak yang sebagai petugas di lapangan pecalang sudah menjalankan tupoksinya. Tinggal disamakan saja. Kira-kira apa secara formalnya, apa artinya, tugasnya apa. Pelaksanaan sampun sudah dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Jadi ini sudah jalan dengan bagus ya. Tinggal diformalkan saja. Jadi ada arti dari atau filosofi dari pecalang seperti itu. Kemudian kalau kita lihat historisnya, kenapa ada pecalang? Dulu pada zaman Majapahit, Gajah Mada membentuk pasukan khusus Bayangkara, Bayangkara. Jadi ini juga mewaspadai bahaya. Bayangkara sampai sekarang pun kepolisian memakai siapa itu kepolisian Bayangkara juga. Ini historisnya begitu. Zaman kerajaan dulu Majapahit sudah sampai sekarang dipakai Bayangkara adalah pasukan elitnya Gajah Mada. Maka dari itu sekarang pun kepolisian dari sisi yuridis, dari sisi formalnya, kepolisian membentuk satuan-satuan khusus. Ya kalau lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang pasal 3, kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh satu, kepolisian khusus atau Polsus. Ada namanya Polhut kalau di kehutanan. Kepolisian kehutanan Polhut. Kereta api ada polisi untuk kereta api. Ada juga tadi mungkin Linmas termasuk ya. Dari Pemda, dari Pemprov, dari Pemda. Ada polisi-polisi khusus. Kemudian ada juga yang penyidik PPNS. Yang ketiga ada namanya pengamanan swakarsa. Nah, ini tolong secara yuridis, secara formal, ada namanya pengamanan swakarsa, termasuk banser, termasuk pecalang. Jadi pengamanan yang dibentuk oleh masyarakat untuk kebutuhan masyarakat. Tidak formal dari Pemda dan Pemprov, enggak. Jadi ini masyarakat yang membentuk. Jadi tidak ada gajinya Mas Komang, tidak resmi gaji dari pemerintah. Karena yang membentuk adalah masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Banser, kemudian pecalang, mungkin dari Nasrani juga ada. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Hansip atau Satpam. Satpam juga termasuk pengamanan swakarsa. Jadi kita tidak liar. Untuk pecalang ini kita memang secara historisnya dari zaman kerajaan dulu kita ada sampai sekarang ditarik benang merahnya. Yang kedua secara filosofinya sudah jelas artinya dan fungsi pecalang, dan secara yuridis, secara hukumnya kita resmi, tidak abal-abal, tidak liar. Jadi tolong bapak-bapak dan kita semua memahami bahwa pecalang ini wajib kita dukung. Tepuk tangan untuk kita semua.
Wajib kita dukung. Dan harus kita dukung memang. Manfaatnya sangat banyak. Maka dari itu, poin terakhir yang ketiga saya sampaikan. Dalam pelaksanaan sehari-hari, memang kami paham, Mas Komang, Bapak-Bapak pecalang, belum ada dana yang dialirkan saat ini ke pecalang. Kalau di Kabupaten Sidoarjo, saya sama Mas Komang sudah biasa, kita lihat mandiri kita. Ke depan, tolong diurus terdaftar di Dirjen dulu ya. Maka dari itu perlu struktur dari organisasinya, pengurusnya ini, kemudian laporkan ke Pembimas, mintakan dana ke Dirjen. Tapi harus terdaftar dulu. Saat ini kita punya lembaga di bawah Parisade Jawa Timur. Ini kabupaten juga boleh. Parisade berhak untuk membentuk lembaga, badan, yayasan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Anggaran rumah tangga Parisade Pusat. Silahkan yang di provinsi, yang di pusat, maupun yang di kabupaten kota membentuk lembaga, badan, atau yayasan. Sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Kalau memang kita butuh pecalang, kita bentuk. Saat ini pecalang sudah ada di Jawa Timur, tingkat provinsi. Badan Penyiaran Hindu BPH, Lembaga Dharma Dana Parisade, ada juga lembaga seni, tapi mungkin ngebiarnya kurang ya. Ada juga BKPU, Badan Kesehatan dan Pemberdayaan Umat. Jadi ini lembaga memang di bawah Parisade. Kabupaten juga boleh Pak Ir membentuk kalau memang kita butuh. Ini sesuai dengan anggaran rumah tangga Parisade Pusat. Silakan dibentuk. Pendanaannya memang dari Parisade nanti lewat Dirjen, lewat Pembimas ya. BKPU pada saat pandemi kemarin kita terus muter dibantu juga Mas Komang, teman-teman pecalang, kita membantu pemangku umat yang kena pandemi. Keliling Pak, itu BKPU yang punya. Pemberdayaan ekonomi umat. Kemudian Pak Yuliono di Kandangan termasuk juga pemberdayaan ekonomi umat lewat BLK. Kandangan sebagai pelopor Pak, kemarin juga kami laporkan ke pusat. Jawa Timur dipelopori oleh Kandangan, kita punya Balai Latihan Kerja Komunitas. Agroindustri Pak ya. Mandala Widya Nusantara. Tepuk tangan untuk Kediri. Ya. Yang kedua, kita sudah dapat di Blitar. BLK Komunitas Hindu juga di BLK, di daerah Talun, sekarang masih proses pembangunan. Kemudian Lumajang proses pembangunan, tapi mandiri, tidak lewat Menaker, tidak lewat Menteri Tenaga Kerja, tetapi programnya mengikuti Disnaker. Nah ini adalah pemberdayaan ekonomi dari umat. Karena ke depan pemerintah tidak bisa 100% memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Masyarakatnya harus kreatif, mandiri secara ekonomi. Tadi saya dibisikin Pak Kades, Pak Haji Yuda, Pak Nom, kalau memang pecalang mau kerja, mau ini jalan, beliau siap membantu Pak Kades. Oh, disiapkan lahan, tapi silahkan pecalang yang berkreasi nanti. Tepuk tangan buat Pak Kades kita. Anugerah dari beliau sesudah kita, niat kita baik untuk kemajuan umat, bangsa dan negara, kita juga NKRI harga mati kan. Beliau langsung menyaut bahwa ini adalah peluang yang sangat baik, kebutuhan umat, warga Titur, warga desa di Kayu Kebek. Beliau langsung nyambut begitu baiknya. Tolong peluang ini, kesempatan ini jangan diabaikan. Langsung kita tangkap. Pak, siapa yang nanti untuk pecalang di Kayu Kebek? Ketuanya siapa? Mas Doni. Katakan Mas Doni, mana? Mas. Oh ya, tolong matur nuwun Pak Kades, Pak Haji Yuda, beliau memberikan kesempatan yang sangat baik bagi kita. Mari sambut dengan positif. Mudah-mudahan di daerah lain Mas Komang akan kami coba. Pilot project kita di Pasuruan, khususnya di Kayu Kebek, di Tutur ini akan kami sampaikan. Kita bergulir terus, di daerah ini ada yang bagus pilot projectnya, yang lain tinggal di ATM saja, amati, tiru, dan modifikasi. ATM saja kita, nggak usah sulit-sulit. Ya. Itu harapan kami dari provinsi. Apa yang bisa dikerjakan, mari kita kerjakan. Ada peluang, ayo bareng-bareng dengan niat yang baik, yang tulus. Ya,
biasanya apapun yang kita niati dengan baik, Astunggara Wikana Mastu akan berhasil dengan baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, pesan terakhir, kita sudah ada laser mas di sini. Mungkin nanti barangkali dengan Nasrani tambah jadi 4 pilar pengamanan akan kita terapkan di masing-masing kabupaten kota. Semoga Jawa Timur tetap guyup dan rukun. Ini pesan kami. Sekali lagi, matur sembah nuwun semuanya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om ulun basuki langgeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saput poleng. Salam Pancasila. Matur sembah nuwun. Satu hal Bapak-bapak, Ibu, karena kemarin tanggal 17 Agustus sudah kami kukuhkan di Sidoarjo, Mas Komang. Saya adakan penyerahan yang sudah di-reshuffle. Sudah dilengkapi pengurus dari Lembaga Pecalang Hindu Provinsi Jawa Timur. Mau dibacakan Mas Komang atau bagaimana? Oh, saya bacakan ya. Sampun kita kukuhkan, tapi nggak apa-apa, karena ini adalah penggemblengan pecalang. Pertama kita persiapan sudah apel di Lumajang. Saat di sana ada Pak Kapolres Lumajang adalah Pak Dewa. Beliau adalah AKBP, Ajun Komisaris Polisi Besar Polisi, Melati 2. Kemudian pembina yang kedua dari TNI kami ambil Letkol Wayan Dwija. Jadi ada 2 pembina kita. Jadi beliau akan memberikan binahan buat pecalang. Kemudian Pak Edel juga nanti dari BPBD barangkali bisa memberikan pengarahan, sangat bagus. Saya bacakan susunan dan personalia Lembaga Pecalang Hindu Provinsi Jawa Timur masa bakti 2022-2026. Penasehat saya, Iman Ano Mediana dan Bapak Ketut Sudiarte. Pengurus harian Parisada Jawa Timur dan Paruman Walake, Ketua Paruman Walake. Pembina AKBP Dewo Putu Eka Darmawan SIK MH. Letkol Laut Iwayan Dwija Karyase SGZ dan MPH. Beliau adalah dua-duanya Melati 2, masih aktif kedua-duanya, siap untuk membantu membina pecalang. Barangkali ada perlu binaan, perlu ada penanganan di lapangan, silahkan menghubungi Pak Dewo Putu Alit Eka dan juga Pak Letkol Wayan Dwija. Ketua Bapak Nyoman Puja Astawa, angkat tangan, Mas. Karena kemarin sudah dikukuhkan, kalau dikukuhkan 2 kali, janganlah. Saya sampaikan saja, sudah dikukuhkan Pak Nyoman Puja. Sekretaris Didi Teguh Adi Prastiawan, Pasuruan. Oh, Mas Didi. Berdiri. Ya, tepuk tangan buat sekretaris. Sekretaris adalah motornya organisasi, Mas Didi ya. Sering berkomunikasi, WA grupnya ada dan segala macam. Ada masalah bicarakan internal kita. Bendahara Pak Yuliono, berdiri. Dari Kediri. Mas Komang Sidoarjo, Pasuruan, Kediri. Kemudian Wakil Ketua Bidang Provos, Gusti Agung Putu Marsista. Anak muda. Dibilang Mas Komang sama gantengnya dengan Pak Anom katanya ya. Wakil Ketua Bidang Humas Pak Sukisman, Pasuruan. Oh. Masih pemuda kok Pak. Ya. Kalau UNESCO sampai umur 70 pemuda itu. UNESCO enggak, bukan kalau Indonesia 40 tahun ke bawah sampai 17 enggak. Kalau UNESCO sampai umur 70. Walaupun punya cucu 3 masih keker kok Pak Sukisman. Wakil Ketua Bidang Protokoler dan Pengawalan, Joni Saputra, Pasuruan. Oh iya, Pak Joni Saputra. Wakil Ketua Bidang Publikasi dan Dokumentasi, Dewa Siwa Manggala, hadir. Wakil Ketua Bidang Sosial, Soponyono, Pasuruan. Saya hafalnya Pak Edel, Pak Soponyono. Ada 2 ya. Dewa Siwa beliaunya benar-benar ini. Soponyono.
Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pembinaan Organisasi, Pak Sunarno, Blitar. Nggak hadir, oh tadi izin ya. Kemudian Wakil Koordinator Wilayah Utara, Mahendra, Gresik. Oh, Siap. Pada saat kemarin piodalan di Bongso Wetan, saya lihat Mas Mahendra yang di sana, Mas Komang dan tim juga hadir ya. Nah, ini sudah jalan Pak di lapangan. Romo, sampun jalan ini. Ada odalan di Gresik, Sidoarjo, Surabaya gabung ke sana. Atau sebaliknya, di lapangan sudah jalan. Jadi praktek sudah jalan duluan. Belum kita bentuk lembaga secara formal, tapi di akar rumput sudah jalan, sudah sangat bagus. Mas Mahendra dari Gresik. Wakil Koordinator Bidang Wilayah Selatan, Malang, Blitar, Tulungagung, Pak Hartoyo, Malang. Oh, Pak Har, ye. Kemarin waktu di Lumajang juga hadir Pak Hartoyo. Ya. Pada saat ada erupsi Gunung Semeru, beliau hadir, saya ketemu. Pak Hartoyo di Malang, walaupun Malang, masalah kita di Lumajang, rame-rame ikut ke Lumajang. Ada bencana waktu di Kediri, saya juga dapat informasi Mas Komang meluncur. Belum ada wadah resminya. Ya. Wakil Koordinator Wilayah Tengah, Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, Pak Bambang, Probolinggo. Wonten. Nggak hadir, izin ya. Gini. Yang lain-lainnya tolong dilengkapi nanti Pak Komang ya. Jadi ini secara formal sudah kami kukuhkan kemarin tanggal 17 Agustus. Selesai upacara bendera di Istana Merdeka Jakarta, langsung setelah itu kita ikut hormat bendera segala macam ya. Pemangku juga sampun, jadi sekarang kami reshuffle dan kami serahkan secara formal di depan Bapak-Bapak dan Ibu SK pengurus ya, SK-nya. Tadi Mas Komang silahkan maju. Tolong dokumentasi. KBO-nya ada? Kertabumi Official. Ini dari Gresik, YouTuber dari Gresik sudah banyak sekali punya follower. Subscriber atau followernya sudah banyak. Ini salah satu media massa atau media yang kita pakai kegiatan umat Hindu dan followernya sangat banyak. Ya, bagus. Salam komando. Saya minta tolong Pak Irawan ke depan dulu Pak. Saya menyerahkan ada buku Bhagavad Gita untuk Parisada Kabupaten dan Pecalang. Apapun yang kita kerjakan, kita laksanakan, dasarnya adalah Sruti, Semerti, Sila, Acara, Atmanasruti. Ini salah satu simbol kegiatan kita selalu berdasarkan hal-hal yang baik sesuai dengan ajaran Hindu. Saya serahkan buku Bhagavad Gita yang diterbitkan oleh Dirjen. Bukan yang lain Pak Ir. Pak Irawan dulu. Oke, sampun. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, itu tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Jawa Timur beserta penyerahan SK Pengurus Pecalang Provinsi Jawa Timur. Saya sampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dasar tanggap bencana yang akan disampaikan oleh Bapak Adel. Waktu dan tempat disilakan.
Om Swastiastu. Kok gemeter ya, anari ngarepe wong akeh gini. Tapi coba saya berusaha tidak gemetar. Karena pertama kali saya ngomong atau bicara tentang bencana yang biasa kami lakukan dengan rekan-rekan yang ada di wilayah Kecamatan Tosari. Yang saya hormati Bapak Romo Dukun dan Bapak Mangku yang telah disucikan. Yang saya hormati Bapak Ketua PHDI Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati pula Bapak Dr. Andes Irawan, Ketua PHDI Kabupaten Pasuruan. Dan tidak lupa Bapak Puliono, sahabat saya mulai dulu. Bapak Kepala Desa Kayu Kebek yang saya hormati pula, selamat siang Pak. Dan Pak PHDI Desa Kayu Kebek, saya lupa namanya. Dan rekan-rekan pecalang, Lasermas, ibu-ibu PHDI dan rekan-rekan Prada. Selamat siang. Saya dikasih waktu berapa jam ini Pak Waman? Mungkin saya bisa memberikan dasar-dasarnya aja tentang kebencanaan yang ada di wilayah Jawa Timur ya. Karena di Jawa Timur ini khususnya di daerah-daerah gunung atau laut primbon error. Jadi bencana ini dibagi ada 3 bagian bencana yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah bencana alam, yang kedua adalah bencana non alam, dan yang ketiga adalah bencana sosial. Yang mana nantinya rekan-rekan pecalang dan Lasermas tentunya yang langsung berhadapan dengan warga masyarakat sekitar, saya harap tahu lebih-lebih mau menghadapi musim hujan untuk tahun ini. Jadi pertama adalah mitigasi bencana, yaitu satu, kita harus tahu di daerah mana yang rawan di wilayah itu sendiri. Dan yang kedua, itu adalah peringatan dini terhadap masyarakat sekitar yang berada di kawasan rawan bencana itu. Itu berkaitan dengan bencana alam. Dan yang kedua adalah bencana non-alam. Seperti yang 2 tahun terakhir ini kita rasakan, pandemi COVID-19, kecelakaan lalu lintas, dan yang lain-lain. Dan yang ketiga adalah bencana sosial. Kalau mengacu di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, biasanya hampir bisa pastikan itu setiap 5 tahun sekali itu Bromo itu erupsi. Dan tidak hanya terdampak ke manusianya, tapi terdampak ke ekonomi sosialnya juga. Jadi kita sebagai pecalang yang berada di garis depan tentunya bersama rekan-rekan Banser, Linmas harus bersatu padu untuk mengingatkan warga. Lebih-lebih kalau terjadi bencana, mengevakuasi warga
ke tempat yang lebih aman. Dan selanjutnya untuk tanggap darurat. Jadi ada pra bencana, bencana, terus pasca bencana. Yang lebih sulit itu adalah pasca bencananya. Karena di sana ada psikologis masyarakat, warga yang terganggu, dan lain-lain, juga termasuk pemulihan ekonominya. Nah itu, mari kita bekerja sama, dan jangan lupa berkoordinasi dengan yang pertama adalah pemerintah desa yang sebagai ujung tombak yang ada di desa itu sendiri. Dan yang kedua, kita harus punya akses atau nomor telepon ke dinas kesehatan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita harus punya akses ke kepolisian atau TNI atau ke BPBD dan lain-lain. Itu yang biasa kami lakukan di Tosari, Pak Ketua. Sebenarnya banyak sekali ini yang disampaikan, tapi kalau nanti tak sampaikan semua ini tidak selesai 2 jam, Pak. Jadi untuk pembekalan awal saja yang bisa saya sampaikan, untuk pendanaan. Biasanya di desa itu sendiri menyediakan ada semacam dana tanggap darurat. Nggih, Pak Kades. Itu bisa dipakai untuk kegiatan evakuasi masyarakat atau membantu masyarakat yang terdampak bencana. Itu pemahaman saya. Yang selama kurang lebih hampir 10 tahun terakhir ini saya belajar di BPBD Kabupaten Pasuruan. Kebetulan juga kalau nantinya diadakan simulasi tentang kebencanaan, nanti saya serahkan ke rekan-rekan pecalang ambil kategori bencana seperti apa. Kalau longsor, monggo. Banjir, terus erupsi. Tadi ada sentil-sentilan atau wacana bahwa pecalang ini mau diadakan jambore, Pak. Sekalian nanti di sana kita bisa latihan atau simulasi tentang tanggap bencana. Mudah-mudahan nanti ada dana dari PHD di provinsi, Pak. Saya kira itu dasar yang bisa saya sampaikan, tidak lama-lama, karena saya gemeternya juga masih belum selesai, Pak. Nanti kalau saya lama-lama nanti blank ya, sama-sama nggak ngerti nih. Untung ini ada podium ini. Cuma itu dasar yang bisa saya sampaikan. Yang penting pecalang ini harus tetap waspada menghadapi situasi apapun, termasuk ancaman keamanan dan bencana. Saya kira itu ndak lama-lama. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Salam Saput Poleng. Salam Pancasila. Terima kasih. Itulah tadi penyampaian materi dasar tanggap bencana yang telah disampaikan oleh Pak Adel. Saya sampaikan terima kasih. Baik Bapak Ibu Mas Dharma, acara demi acara telah kita laksanakan bersama. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup, saya selaku pembawa acara apabila ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya akhiri dengan puja Parwa Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengulun Basuki Langgeng. Terima kasih.